Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas soal ujian akhir semester dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Anam, dan saya di sini 2020 122 1156 dari Prodi Manajemen SDM. Lanjut ke soal yang pertama ya, atau materi yang pertama mengenai akurasi dan eh, kecepatan. Jadi akurasi sendiri ini merujuk pada tingkat kebenaran atau ketepatan suatu informasi, data, dan juga hasil analisis. Artinya, dalam konteks pengambilan keputusan, akurasi ini menjadi kunci atau faktor penting dalam pengambilan keputusan. Artinya, jika pengambilan keputusan ini tidak akurat, ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan. Dengan memiliki data dan juga informasi yang akurat, keputusan dapat dibuat dengan lebih tepat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Di era digital atau di era teknologi dan juga informasi seperti sekarang, mengumpulkan data yang akurat dan juga analisis yang tepat ini sangat penting untuk mencapai akurasi dalam pengambilan keputusan. Ketika informasi yang tidak akurat ini digunakan untuk membuat keputusan, ini dapat mengakibatkan kesalahan strategi dan juga kegagalan perencanaan, bahkan juga bisa mengakibatkan kerugian secara finansial seperti itu. Nah, di sini contohnya ada di dalam sebuah analisis pasar. Jadi, ketika perusahaan ini menggunakan data yang tidak akurat dan juga valid untuk menganalisis sebuah preferensi dan juga kebutuhan pelanggan, maka mereka dapat mengidentifikasi tren dan juga permintaan pasar, bahkan kesempatan bisnis yang mungkin terlewatkan oleh pesaing. Keputusannya didasarkan pada data dan juga analisis yang tidak akurat atau tidak valid ini dapat menyebabkan kesalahan yang besar dalam proses strategis dan juga perencanaan, bahkan juga bisa mengakibatkan kerugian finansial seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya yang kedua di sini ada kecepatan. Kecepatan ini merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan, menganalisis dan juga mengambil sebuah keputusan. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, kecepatan ini menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil secara terlambat ini dapat mengakibatkan atau mengurangi nilai positif dari hasil yang didapatkan nanti. Dalam konteks bisnis, kecepatan dalam pengambilan keputusan ini dapat memberikan keunggulan kompetitif, seperti halnya di dalam mengidentifikasi peluang pasar dan juga merespon dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, memiliki proses pengambilan keputusan yang efisien dan juga responsif sangat penting untuk mencapai kecepatan yang dibutuhkan. Namun, kecepatan juga harus seimbang dengan adanya akurasi atau keakuratan. Penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru, yang mana ini dapat mengurangi tingkat keakuratan yang nantinya akan terjadi kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Contohnya di sini respon cepat peluang pasar atau respon pelanggan. Artinya di dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, perusahaan harus merespon peluang pasar dengan cepat. Misalnya sebuah perusahaan mungkin perlu merespon tren yang baru muncul di media sosial atau memanfaatkan situasi tertentu dalam waktu yang cepat atau singkat untuk menghasilkan penjualan yang lebih baik. Jadi artinya dengan menggabungkan akurasi dan juga kecepatan dalam pengambilan keputusan, maka sebuah organisasi atau individu ini dapat mencapai keunggulan dalam menghadapi tantangan yang cepat berubah di masa sekarang atau di masa era digital sekarang. Baik, di sini yang kedua yaitu peran teknologi di dalam mengurangi bias di dunia bisnis, terutama di bidang sumber daya manusia. Jadi, pengambilan keputusan yang sederhana maupun kompleks ini untuk menghindari berbagai risiko merupakan salah satu elemen atau faktor penting yang mendukung kelancaran bisnis. Jadi, setiap keputusan yang dipilih tentu berdampak terhadap
keberhasilan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kini era digital membutuhkan dukungan teknologi untuk mendukung sebuah operasi dan juga kegiatan bisnis. Karena pemanfaatan teknologi ini dapat menyediakan sejumlah informasi bagi pengambil keputusan maupun mempercepat proses dan juga meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, di sini ada contoh di bidang sumber daya manusia dalam proses seleksi dan juga rekrutmen karyawan. Artinya di sini contohnya adalah analisis data. Dengan menggunakan teknologi untuk menganalisis sebuah data dan juga menyediakan informasi yang objektif dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya alat analisis atau analitik dapat digunakan untuk menganalisis data kinerja karyawan secara objektif seperti produktivitas, absensi karyawan dan juga evaluasi kinerja karyawan dengan mengandalkan data yang akurat dalam pengambilan keputusan mengenai promosi, penghargaan, dan pemberian tanggung jawab ini dapat menjadi lebih objektif dan transparan ketika kita menggunakan teknologi seperti itu. Terus yang kedua di sini ada pengolahan data otomatis. Jadi teknologi ini juga dapat membantu mengumpulkan dan menganalisis data secara otomatis tanpa campur tangan manusia, yang mana ini dapat mempengaruhi bias manusianya itu sendiri. Terus dengan menggunakan sebuah sistem komputer, teknologi ini dapat memproses data secara objektif dan juga menghasilkan informasi yang akurat. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya lanjutkan yang soal ketiga atau materi yang ketiga. Jadi di sini merupakan sebuah analisis discussion metric di dalam pengambilan keputusan pemilihan karyawan baru. Jadi di sini ada beberapa tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, setelah itu ada penentuan kriteria, yang ketiga ada pembobotan kriteria, ada pengumpulan data, yang kelima ada analisis discussion metric, yang keenam ada perhitungan skor, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Mungkin langsung saja ini ada tabel. Jadi di sini merupakan calon karyawan di dalam customer service. Jadi di sini perusahaan membuka lowongan pekerjaan di dalam customer service. Tetapi perusahaan ini mentargetkan beberapa kriteria. Di sini ada 5 kriteria yang dibutuhkan di dalam kerjaan customer service, yaitu komunikasi, pendidikan, disiplin, kreatif, dan tanggung jawab. Dari masing-masing kriteria ini memiliki bobot masing-masing. Di sini perusahaan memberikan bobot paling tinggi di bagian komunikasi, karena menurut perusahaan komunikasi ini merupakan faktor paling penting di dalam kerjaan customer service. Nah, di sini juga terdapat 5 kandidat karyawan. Jadi 5 kandidat karyawan ini sudah memiliki nilai masing-masing di dalam kriteria tersebut. Nah, setelah terdapat nilai-nilai di dalam kriteria tersebut, selanjutnya adalah melakukan perhitungan. Jadi hasil perhitungan ini merupakan nilai-nilai dari masing-masing karyawan di setiap kriteria ini akan dikalikan, yang mana mengetahui berapa total dari karyawan ini yang memiliki total terbanyak dalam pemenuhan kriteria yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu hasil akhir dan juga pengambilan keputusan. Karena sudah melewati sebuah perhitungan, maka di sini bisa dilihat total dari masing-masing nilai ini yang terbesar yaitu dari karyawan yang bernama Aji, yang mana Aji ini memiliki total nilai di dalam kriteria yang tinggi. Jadi di sini bisa diketahui bahwa total keseluruhan dari masing-masing nilai yang ada di kriteria ini, Aji merupakan orang pertama yang memiliki nilai yang paling tinggi, yang mana ini bisa disimpulkan bahwa Aji merupakan salah satu karyawan yang berhasil memenuhi kriteria dari yang diberikan oleh perusahaan. Dan di sini bisa disimpulkan juga bahwa Aji merupakan calon atau yang diterima di dalam pengrekrutan karyawan customer service, karena dia memiliki total yang paling tinggi dari karyawan lainnya. Teman-teman, mungkin itu ya penjelasan dari saya mengenai soal UAS dari matkul pengambilan keputusan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.